Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita balik lagi ke perpajakan kedua tentang non-deductible expense. Nah, di sini kita bakal bahas soal di PPT. Nah, sedikit throwback aja tentang koreksi fiskal walaupun kita udah belajar dan paham sebelum-sebelumnya di 2 materi atau 3 materi sebelumnya. Koreksi fiskal yang positif itu tentang non-deductible expense itu akan menambah laba kena pajaknya. Sedangkan biaya yang diakui akan semakin mengecil. Hingga nanti kan kalau biayanya sedikit, berarti kan penghasilannya akan jadi lebih besar gitu. Nah, itu pun sebaliknya gitu. Nah, langsung aja ke soalnya. Yang pertama, biaya perawatan mobil atas nama pemegang saham. Kalau kita lihat di sini, dia masuknya ke koreksi fiskal positif. Nah, kenapa? Karena kan di sini kalau kita lihat, dia ini biaya perawatan mobil ini atas nama pemegang saham, bukan atas nama perusahaan. Jadinya kita akan koreksi fiskal positif gitu. Terus yang kedua ini ada premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh Tuan Amir. Nah, kalau kita lihat di sini juga dia masuk ke positif. Nah, kalau kita lihat premi asuransi itu merupakan yang non-deductible expense, sehingga kita akan koreksi di positif. Yang ketiga ini beban gaji yang dibayarkan oleh firma ABC kepada Tuan Adi, partner firma ABC. Nah, ini pun juga merupakan koreksi fiskal positif. Karena kan beban gaji juga pun itu merupakan koreksi fiskal yang positif. Atau maksudnya non-deductible expense. Terus makan dan minum pegawai diberikan kepada semua pegawai dan di kantor. Nah, kalau ini dia masuknya ke yang deductible expense. Jadi langsung ke fiskal. Jadi tidak ada koreksi fiskalnya gitu. Jadi lebih enaknya aja kalau kalian lihat langsung tabelnya aja langsung gitu kan. Jadi udah ada tuh kayak premi asuransi, beban gaji, biaya-biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga makan dan minum pegawai itu udah ada yang deductible maupun non deductible. Ataupun kalau kalian masih ingat-ingat kayak materi non deductible atau deductible, kalian bisa balik lagi baca tentang review lagi ini masuk ke mana sih gitu. Terus yang kelima, baju seragam yang terdiri dari seragam satpam 500.000 dan sisanya seragam olahraga. Nah, kalau ini yang 4.500.000 maksudnya yang 500.000 ini merupakan deductible expense. Jadi yang diakui ini baju seragam yang terdiri dari seragam satpam gitu. Jadi koreksi fiskal positif sebesar 4.500.000. Terus biaya sewa gedung kantor. Nah, kalau ini merupakan kok nggak ada? Ini sebesar 70 juta. Nah, biaya sewa gedung kantor ini, nah kalau kita lihat dari sewa gedung kantor sendiri itu kan merupakan final ya. Harusnya kita koreksi fiskal positif gitu, seharusnya. Tetapi karena yang dipoinkan ini merupakan biaya sewa gedung kantor, makanya kita tidak koreksi sama sekali gitu. Nah, lain kali ceritanya apabila sebuah perusahaan ini penghasilannya semata-mata hanya dari sewa gedung kantor gitu. Karena berarti kan terkait pengeluaran biaya-biaya yang dihasilkan untuk sewa gedung kantor ini juga terkait, maka nanti bisa dikoreksi fiskal positif. Tapi untuk poin yang ini kita tidak koreksi gitu. Terus lanjut tentang yang nomor 7, biaya perbaikan pemeliharaan yang di dalam jumlah ini termasuk biaya perbaikan truk sebesar 10 juta rupiah karena tidak digunakan, truk ini disewakan kepada pihak lain. Nah, ini tidak dikoreksi juga. Kenapa? Karena sewa truk ini kan bukan final, jadi kan PAT ya. Jadi kita tidak koreksi gitu. Nah, yang ke-8, biaya iklan dan promosi yang dalam jumlah ini termasuk promosi untuk penjualan komputer sebesar 50 juta dan iklan sewa gudang sebesar 2 juta. Nah, ini karena
sewa gudang ini merupakan final, jadi kan ya jadi ada terkait biaya sewa gudangnya, maka dia di koreksi positif sebesar 2 juta gitu. Nah, lanjut ke nomor 9, yaitu pemupukan penyisihan piutang ragu-ragu pada PT Abadi, sebuah perusahaan dagang. Nah, lanjut, ada relasi piutang tak tertagih yang telah diserahkan dan dilaporkan kepada KPP pada tahun tersebut adalah sebesar 20 juta. Ini 30 juta. Nah, kalau di sini ini koreksi fiskal positifnya 10 juta sedangkan fiskalnya 20 juta. Nah, kenapa begitu? Karena kan kalau kita lihat syarat piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu ini telah dibebaskan sebagai biaya dalam rugi komersil. Jadi ada 3 syarat kan. Terus yang pertama itu dibebaskan sebagai biaya. Terus WP menyerahkan daftar piutang ke Dirjen Pajak KPP. Terus ada syarat 3 yang terkait dengan media dan sebagainya. Nah, karena syarat piutang jadi gimana ya? Kalau di akuntansi sendiri itu piutang itu ada penyesuaian piutang itu kan piutang tak tertagih. Sedangkan kalau di pajak sendiri, kalau tidak salah bisa kalau misalkan ada salah bisa dikoreksi. Jadi kalau tentang piutang tak tertagih ini harus ada realisasinya gitu. Itu kalau ada realisasinya baru bisa kita tidak abelkan gitu. Jadi kita bisa akui biayanya sebesar segini gitu. Jadi 20 juta ini karena sudah terrealisasi dan kita asumsikan sudah terakui syarat-syarat seperti berikut ini, maka kita akui sebesar 20 juta gitu. Nah, yang 10 biaya transportasi dan perjalanan yang di dalam jumlah tersebut termasuk paket tur untuk manajer pemasaran sebesar 20 juta karena berhasil mencapai target penjualan. Nah, ini kita akui koreksi fiskal positifnya itu sebesar 20 juta. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat biaya transportasi dan perjalanan yang dalam jumlah tersebut termasuk paket tur untuk manajer pemasaran. Jadi kan ada tentang jabatan tertentu dan yang di kita highlight itu kita titik beratkan di bagian paket turnya, naturanya. Nah, karena natura dia masuknya ke non-deductible gitu. Makanya kita akuin sebesar koreksi fiskal sebesar 20 juta. Jadi kalau kita bisa simpulin, yang final itu kita akui sebagai positif, ya kan? Kalau final kan pasti kita positif. Nah, tapi kalau terkait yang biaya sewa gedung ini, kalau hanya informasinya seperti ini aja, ini kita langsung akui di fiskalnya gitu. Maksudnya tidak ada pengakuan koreksi fiskal. Tetapi kalau penghasilan semata-mata hanya dari sewa gedung gitu, pokoknya penghasilannya semata-mata hanya dari sewa yang final, sewa gedung atau sewa tanah, dia ini masuk ke yang positif gitu. Jadi semua biaya yang terkait itu akan masuk ke yang positif gitu. Karena kan semua jadi penghasilannya itu ya semata-mata satu-satunya gitulah hanya dari sewa yang final gitu. Dan juga jangan kita lupa terkait dengan penyisihan piutang ragu-ragu ini harus ada realisasinya dulu gitu, relasi piutang, karena kan di pajak itu harus ada realisasinya. Nah, realisasinya ini terdapat syarat piutang yang ternyata tidak dapat tertagih. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga gitu. Dan juga jangan lupa yang ketiga itu ada yang untuk yang kecil dan yang lainnya gitu. Nah, yang kecil dan lainnya ini kalian bisa lihat tuh, kalian bisa baca lagi
tentang kecil dan lainnya itu kayak gimana gitu kan. Nah, terus tentang gimana menentukan non-deductible dan deductible itu sebenarnya karena sebenarnya sudah mudah ya. Kalau misalkan hanya kayak tidak ada persentasenya ataupun kayak misalkan yang hanya jabatan tertentu seperti telepon, mobil, dan sebagainya yang ada 50%, 50%-nya, terus 100% seluruh pembiayaannya, dan yang lain-lain yang ada penghitungannya dan lain-lain gitu, itu menurutku harus dibaca lagi terkait materinya gitu dan dihitung lagi gitu. Kan ada perhitungannya gitu. Sedangkan kalau misalkan yang hanya kayak begini, yang cuman gimana ya? Bukan cuman sih, maksudnya tuh yang ya kalau kita bisa cari gitu, ya Ctrl F lah atau gimana lah, itu kataku lebih mudah mencarinya di tabelnya itu loh. Kan sudah sida itu ada 2 tabel, dari tabel yang deductible dan non deductible. Jadi lebih mudah untuk merecognize atau ya ngelihat gitu, lebih gampang dicarinya gitu. Nah, mungkin sekian pembahasan tentang materi kali ini. Terima kasih telah menonton dan semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan kalian juga bisa berbagi info tentang ini ataupun materi yang telah disampaikan ini ke teman-teman kalian juga. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa sampai ke minggu depan. Terima kasih. Belum end.